Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa. Saya, Suster Yohanika Stefani dari Kongregasi MASF. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Selama 5 minggu kita isi dengan pantang dan puasa, merenungkan jalan salib, berdoa, dan meningkatkan bacaan kitab suci. Semuanya itu kita lakukan agar identitas kita sebagai orang Katolik makin jelas. Apa identitas orang Katolik? Yaitu sebagai murid Yesus, berpikir seperti Yesus, bertindak seperti Yesus. Masa Prapaskah diisi dengan pantang dan puasa. Puasa orang Katolik sangat ringan bila dilihat dari segi materi. Demikian juga pantang. Orang Katolik hanya makan kenyang 1 kali dalam masa puasa. Itu pun hanya 7 kali yang wajib, dan selebihnya kita sukarela dengan tulus melakukannya. Pantang melakukan hal-hal yang kita senangi kemudian tidak kita lakukan. Kemudian pantang yang dianjurkan oleh gereja adalah pantang daging, pantang garam, tidak merokok. Bagi yang tidak makan daging dan tidak merokok, dianjurkan memilih apa yang mau dipantang sesuai dengan situasi dirinya sendiri. Maka setiap orang berbeda. Bagi yang pantang garam bagi semua orang dibutuhkan, sehingga semuanya dapat memilih garam. Dari segi materi tidak berharga, tetapi dari segi nilai sangat bermakna. Masakan dari bahan yang enak apapun tanpa garam maka terasa hambar. Dan ketika kita makan makanan yang hambar, maka tidak ada selera dan kita harus tabah untuk menelannya dan sabar dan mengekang untuk tidak mengeluh. Demikian juga yang berpantang merokok. Orang yang biasa merokok pasti berat, 1 hari tidak merokok, pasti rasanya kering. Itulah maknanya. Dan diharapkan dengan pantang dan puasa membuahkan buah-buah yang baik. Kita menjadi peka bahwa banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang membutuhkan uang. Merokok menghabiskan uang. Maka kalau kita tidak merokok, uangnya dapat disumbangkan orang lain yang membutuhkan uang lebih-lebih di saat pandemi ini. Saudara-saudara yang terkasih, diharapkan kita semakin menyadari hakikat kita sebagai murid Yesus. Murid Yesus harus mengikuti Yesus, memanggul salib dan ikut disalibkan. Maka kita diajak untuk berani mengasihi sesama dengan menyangkal diri, dan dengan kerendahan hati kita memohon ampun pada Tuhan. Hari ini hari Minggu ke-6 diawali dengan Minggu Palma, di mana Yesus dieluk-elukan oleh orang Israel. Dan kita sebagai murid juga diajak bergembira sebagai murid Yesus. Bergembira karena karya kita sungguh-sungguh memancarkan karya Yesus. Tetapi juga kita melihat dalam bacaan ditunjukkan bagaimana Yesus setelah dieluk-elukan juga mengalami penderitaan, dimaki-maki oleh orang yang sama. Mengalami disalibkan, mengalami dikhianati, dan juga disangkal. Dan mengalami ketakutan ketika tahu akan mengalami disalibkan itu. Lewat peristiwa itu kita diajak untuk merenungkan bahwa penderitaan kita sehebat apapun masih lebih kecil
dibandingkan penderitaan Yesus. Maka kita diajak untuk menimba kekuatan dari Tuhan Yesus agar kita sanggup mengikuti Dia, memikul salib kita masing-masing, sehingga kita boleh berharap, kita boleh mengalami kebangkitan. Ingat, di balik salib ada kebangkitan. Maka kita diajak jangan putus asa, tetapi bersama Yesus penuh harapan. Semoga lewat permenungan ini kita dikuatkan dan semakin bertambah sukacita di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati semua.